Salam rekan-rekan mahasiswa mata kuliah metode penelitian 1 pastoral counseling. Selamat datang di mata kuliah ini. Hari ini kita akan mengawali pertemuan yang pertama. Silakan dipersiapkan diri Anda untuk mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama, perkenalkan saya Daniel Fajar Panuntun, SSIMTH, seperti itu namanya dan gelarnya. Kemudian Anda bisa mencari saya di ruang dosen Kepri, tapi sekarang ada di ruang kantor Pasca Sarjana, jadi bisa dicari di Pasca Sarjana saja. Itu nomornya, tentunya karena kita sudah punya grup WhatsApp, nomornya sama dengan nomor WhatsApp itu, dan itu adalah nomor WhatsApp. Dan saya merupakan dosen dari Prodi Kepemimpinan Kristen. Saya orang Solo dan masih belum terlalu banyak kosakata bahasa Toraja, tapi kalau nanti kita diskusi, ya nanti saya bisa mencoba untuk mengikuti. Ya, untuk outline mata kuliah ini metode penelitian, maka di sini rekan-rekan pastoral counseling akan mendapatkan mata kuliah ini sebagai syarat, yaitu untuk menyusun skripsi nanti. Dan ini adalah kemampuan awal untuk menyusun skripsi. Ingat bahwa mata kuliah ini cukup susah dan ya Anda harus bersungguh-sungguh di sini. Dan juga saya sangat suka tugas yang banyak, karena dengan demikian Anda akan punya pengalaman untuk memiliki pengalaman untuk menulis. Jadi siap-siapkan diri Anda, siap-siap kurangi jam tidurnya untuk mengerjakan tugas-tugas yang dari saya. Yang ngomongin tentang metode penelitian, kita langsung lanjutkan di outline-nya. Metode penelitian pertama ini saya beri nama sosial dan teologi karena ini pecahan secara sosial dan secara ilmunya dari teologi yang diteruskan menjadi prodi pastoral counseling. Ya, mahasiswa diharapkan dapat menguraikan, menganalisis hingga menyusun proposal penelitian teologi dalam ranah pastoral counseling, teologi maupun sosial dalam ranah pastoral counseling. Dan tentunya membuat proposal itu bukan pekerjaan yang mudah. Anda dituntut sungguh-sungguh untuk mengerti kajian apa yang ingin kamu ambil, dan kamu harus serius menekuninya. Jadi ya mau dikatakan bahwa metode penelitian adalah untuk mengompres atau untuk mendapatkan semua ilmu yang telah Anda dapatkan selama perkuliahan di pastoral counseling, ya Anda harus ekspresikan dalam metode penelitian ini. Jadi Anda mau pakai teorinya siapa, teori apa, itu digunakan di metode penelitian ini dalam rangka menyusun proposal. Mata kuliah ini mendorong para mahasiswa di paragraf yang kedua ya, untuk mengaplikasikan semua ilmu yang telah didapat dalam kaitannya untuk mengembangkan dan melakukan analisis dalam bidang kajian ilmu pastoral counseling. Metode penelitian mendorong setiap mahasiswa mampu menganalisis, mengembangkan hingga membuat kajian-kajian pastoral counseling secara kreatif dan aplikatif sesuai dengan konteks zaman. Jadi diharapkan dari mata kuliah ini kajian-kajian yang original dan kreatif dari para mahasiswa. Ingat kata original, jangan pernah sekali-kali menantang saya atau dosen-dosen yang lain dengan Anda memasukkan karya orang lain, kemudian Anda tinggal ganti namanya dengan nama Anda. Tentunya itu adalah perbuatan yang sangat berdosa, karena Anda mengambil suri karya orang lain terus Anda akui. Itu yang disebut dengan plagiasi, dan itu bukan suatu karya yang original. Maka Anda harus sungguh-sungguh dapat menguasai mata kuliah ini dengan baik. Kita akan menggunakan pendekatan active learning, tapi ini dengan menggunakan dalam jaring online.
kemungkinan besar saya akan menggunakan aplikasi tatap muka. Nanti sambil kita menunggu CloudX, jadi ya saya akan menggunakan YouTube ini. Semoga Anda bisa mendengarkan, dan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kuliah kita, jangan segan-segan Anda bisa langsung tanyakan di WhatsApp, dan jangan takut kalau saya terganggu. Asal itu membahas tentang ilmu metode penelitian, saya pasti akan jawab di WhatsApp group ya, bukan WhatsApp pribadi. Kita baca JPL. JPL itu adalah yang akan kamu dapatkan selama 1 semester selama mengikuti kuliah ini. Paskonnya. Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian sesuai dengan prinsip penelitian teologi dan sosial untuk menyelesaikan fokus masalah di pastoral counseling, baik dalam konteks Toraja maupun konteks yang lebih luas. Sistematika yang beruntut, pendekatan kualitatif dalam proposal penelitian 18 sampai 20. Ingat di situ ada kata konteks Toraja. Jadi dalam penelitian Anda boleh mengaitkan dengan kajian budaya. Itu, dan juga dilihat di situ fokus permasalahan. Mungkin ini akan sering-sering saya ulang, tapi saya mengingatkan tren kepada kalian bahwa penelitian itu diambil dari suatu masalah. Masalah itu menjadi nyawa dari penelitian. Penelitian itu memang menyelesaikan masalah dan mendapatkan manfaat dari penyelesaian tersebut. Tapi jangan sekali-kali Anda membatasi dan mengangkat suatu masalah penelitian yang sangat kecil, dan masalah itu adalah masalah yang negatif. Masalah penelitian itu boleh kok secara positif, jadi jangan selalu melihat bahwa masalah itu selalu dalam keadaan yang negatif atau sesuatu yang salah, kemudian Anda menganggapnya sebagai masalah, karena itu nanti akan membuat masalah pada skripsi Anda. Contohnya masalah yang negatif itu seperti ini. Misalnya ini pastoral counseling nih, Anda mau melihat, wah di gereja saya pendetanya nggak pernah visitasi nih, nggak pernah kunjungan ke jemaat-jemaat, ini tentunya masalah. Terus Anda berniat mau menjadikan penelitian, jangan dulu, stop dulu. Kenapa? Ya itu masalah. Nah, tapi di tempatmu aja belum bisa menyelesaikan, apalagi nanti kamu. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu melakukan penelitian dengan fokus yang seperti itu, apakah pendeta setempatmu akan mengizinkan? Karena itu kan mengekspos keburukannya. Jadi penelitian itu tidak selalu negatif masalahnya, bisa juga masalah yang positif. Contohnya adalah seperti ini. Wah, kita melihat bahwa pendeta ini kok bisa ya melayani dengan sungguh-sungguh, misalnya gerejanya sangat melayani dengan baik, pendetanya kunjungan ke jemaat rutin, itu yang membuat juga majelisnya kunjungan secara rutin. Nggak hanya itu, ternyata warga jemaatnya saling bertamu, punya hospitalitas Kristen yang bagus. Kemudian Anda bertanya, harusnya gereja ini jadi model gereja hospitalitas. Bagaimana? Apa yang terjadi dalam gereja tersebut? Anda bisa mengangkat itu jadi penelitian. Bagaimana mereka bisa menerapkan model kunjungan yang sangat holistik, semuanya bisa melayani. Nah, itu jadi masalah penelitian, karena Anda ingin mengeksposnya. Tapi masalah penelitian itu tidak selalu negatif. Itu yang perlu diingat dari rekan-rekan. Dan saya pasti akan mengulang ini baik di MP1 ataupun MP yang kedua. Seperti itu. Ada penelitian resolusi konflik antara masjid dan gereja yang saling berdekatan. Mereka kalau melihat ini tidak melihat masalahnya, tapi yang dilihat adalah unik. Kenapa mereka dari tahun yang lama masjid dan gereja bisa saling berdekatan, bisa harmonis. Nah, itu suatu masalah penelitian bisa diangkat. Kok bisa ya mereka bisa hidup berdampingan? Nah, itu suatu masalah positif yang sebenarnya harus diangkat. Dan di situ kebudayaan Toraja dan pastoral counseling bisa itu dihubungkan seperti itu. Nah, itu JPL-nya. JPL-nya adalah satu hal besar yang akan Anda dapatkan selama metode penelitian ini. Kemudian Anda akan mendapatkan kemampuan akhir tahap capaian pembacaan tulisan yang terdiri atas 7. Nah, ini adalah skill secara
pribadi yang akan kalian dapatkan di situ. Silahkan dibaca sendiri dan didalami. Ya, kita akan langkah selanjutnya yang cukup membingungkan, yaitu peta konsep desain materinya. Apa ini? Ya. Kita akan banyak nanti berbicara tentang masalah-masalah penelitian, dan saya akan tunjukkan jurnal-jurnal yang mengangkat tentang masalah-masalah penelitian itu. Ingat sekali lagi bahwa penelitian itu tidak selalu negatif, masalah itu tidak selalu negatif. Tapi Anda harus bisa melihat dari kacamata dan sisi yang lain, bahwa masalah itu bisa bersifat positif. Dan juga jangan pernah mengangkat masalah yang asumsi. Menurut saya pelayanan di gereja kurang maksimal. Menurut saya itu asumsi. Anda harus membuktikan dulu masalah itu benar-benar nyata. Kemudian ada juga penelitian teologi dan sosial yang akan kita bahas, yang itu nanti pakai pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Nah, dalam proposal Anda harus mengetahui metode penelitian, yaitu teknik kumpulan datanya sendiri berupa apa, analisis data, yang terakhir adalah menjadi sebuah proposal. Dan ini alokasi atau jadwal perkuliahan kita selama 1 semester, 16 pertemuan, 16 materi. Silahkan dilihat dengan sungguh-sungguh, yaitu yang akan kita pelajari bersama-sama. Itu mantap. Kita akan belajar banyak di situ, banyak review jurnal, tugasnya pun juga banyak, tidak masalah. Ini bobot penilaiannya. Dan yang terakhir ini nanti, yang kriteria terakhir adalah ini, hal yang kita sepakati bahwa dalam perkuliahan online ini wajib mengikuti ya. Kalau memang sakit ya bilang, kalau ada urusan keluarga ya bilang izin ke saya, dan yang lainnya. Ya, saya kira kalian sudah di semester tua dan kalian sudah dewasa. Intinya kalau kalian sengaja membolos, kalian punya konsekuensinya, yaitu kehilangan ilmu yang akan saya berikan. Mungkin kalian anggap sepele, ilmu daripada ini berbuat apa, ya tidak apa-apa, saya tidak akan mengulangnya, dan kerugian ada di Anda. Silahkan Anda membolos banyak-banyaknya, paling dapat ini. Saya kira itu. Untuk tugas dan yang lainnya dikumpulkan tepat waktu. Setiap keterlambatan sehari ya kurangi 5 poin lah, sampai nilaimu benar-benar habis. Nah, ini adalah yang kita jalani dalam metode penelitian yang pertama, pastoral counseling. Saya tegaskan lagi bahwa ini mata kuliah yang cukup susah dan Anda harus sungguh-sungguh. Nah, sekarang ini Anda sudahlah mulai melihat masalah-masalah yang terjadi di area pastoral counseling. Anda punya banyak ilmu konseling keluarga, konseling remaja, dan seterusnya. Anda bisa lihat, misalnya remaja, konseling bagi remaja apa ya, pecandu kaget ya tidak terlalu. Konseling bagi remaja yang apa, Anda mulai fokus cari masalah itu, dan itu cukup marak yang terjadi sekarang ini. Misalnya apa ya, konseling bagi keluarga yang memiliki anak autis, misalnya seperti itu. Karena peran bagi orang tua pun yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu berbeda loh, dan kita harus bisa memenuhi itu, harus juga bisa menolong, memberikan kebutuhan secara psikologisnya dan seterusnya. Itu adalah judul-judul yang bisa kalian angkat, masalah-masalah yang kalian angkat di seputaran konseling. Jadi rekan-rekan mahasiswa, ayo lihat semakin dalam masalah-masalah yang ada di sekitarmu tentang konseling. Itu tadi kan model-model konseling nih ya. Misalnya juga ada pendampingan konseling bagi remaja bekas napi, misalnya warga jemaat bekas napi misalnya.
apa saja yang harus dilakukan. Warga jemaat yang bercerai, wah banyak kasus yang terjadi di gereja. Anda itu bisa angkat pendampingan yang tepat, pendampingan yang relevan, kemudian model-model yang kontekstual dan seterusnya. Anda bisa itu masukkan dalam rumusan masalah Anda. Anda bisa juga melihat bahwa masalah itu selalu positif. Misalnya pastoral bagi yang pernah saya tulis itu pastoral bagi korban yang keluarganya meninggal karena COVID, karena mereka akan mendapatkan diskriminasi, tidak bertemu dengan jenazahnya, tiba-tiba langsung dikuburkan, dan kebanyakan keluarganya akan marah. Nah di situ perlu peran pastoral. Saya pernah menulis itu dan ada di internet, silahkan dibaca, ada di jurnal Kenosis. Dan di pastoral di era COVID ini pastinya melahirkan banyak masalah hidup ya, tapi itu juga menghasilkan masalah penelitian yang layak untuk rekan-rekan dari pastoral konseling dalami. Contoh bagi mahasiswa yang sukar mengikuti kuliah online, bagaimana ini konselingnya, padahal yang mereka harus mengikuti kuliah itu. Nah, di sini mulai mahasiswa, teman-teman yang di sini mulai ayo searching masalah ini diselesaikan gimana ya. Kalau Anda bingung dengan masalah, mulailah baca buku-buku. Jangan pernah Anda meremehkan membaca buku ya, karena itu yang akan menjadi amunisi atau teori untuk menyelesaikan masalahmu itu. Jadi bukan karena kata saya, bukan karena penglihatan saya, bukan karena saya merasa selesainya seperti ini, tidak. Tapi semua harus ada teorinya, dasarnya apa. Dan yang tentu adalah Alkitab yang menjadi dasar pijakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Jadi rekan-rekan, ayo kita mulai melihat masalah penelitian yang unik. Semakin itu unik, semakin itu bagus penelitianmu dan tentunya punya aspek kebaruan. Ini outline dari metode penelitian yang pertama terkait dengan bahwa metode penelitian ini mata kuliah yang cukup menantang dan cukup susah. Saya memaksa Anda untuk mengeluarkan semua kemampuan Anda tentang pastoral konseling dan nantinya untuk menghasilkan satu buah proposal. Ini tantangan dari saya dan siapkan diri untuk mengerjakan bagi tugas yang nantinya akan saya berikan. Tuhan Yesus memberkati ya semuanya.